Selamat siang semuanya untuk kelas 8, 8A dan juga 8B. Kali ini Miss akan membuat sebuah pengajaran tentang sistem ekskresi manusia. Seharusnya sih kita bisa lanjut ke bab selanjutnya ya, tapi di sini sengaja Miss buat videonya karena ada beberapa, bahkan mungkin banyak ya saya katakan, penilaiannya itu dari exercise yang kemarin yang saya berikan, ternyata itu banyak yang mendapatkan nilai di bawah daripada KKM. Jadi daripada Miss lanjutkan untuk daily test dan semuanya nanti pada jelek nilainya ya, tujuannya adalah untuk menghindari remedial, dimengerti baik-baik dan juga dipahami sebisa mungkin. Oke? Perhatikan baik-baik. Kita langsung saja. Nah, sistem ekskresi manusia. Pengertiannya, yang pertama daripada sistem ekskresi ini kita harus tahu dulu pengertiannya. Maka pengertiannya adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak berguna lagi bagi tubuh. Yang tidak berguna lagi bagi tubuh. Nah, di sini ada sisa daripada metabolisme, maka di sini kita uraikan dulu. Sisa metabolisme itu maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah sama seperti boleh kita katakan zat ataupun senyawa yang tidak digunakan lagi ataupun yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Nah, karena tidak dipergunakan oleh tubuh kita, maka kita memerlukan organ-organ di mana organnya itu untuk membuang zat-zat sisa yang tidak kita gunakan tadi atau disebut sebagai sisa metabolisme. Apa itu organ-organnya? Nah, organ-organ pengeluaran ataupun organ-organ daripada sistem ekskresi yang pertama ada ginjal. Ginjal mengeluarkan urin atau kencing kita sehari-hari. Hati itu untuk mengeluarkan empedu, cairan sih sebenarnya di sini ya. Kemudian paru-paru untuk mengeluarkan air dan juga CO2. Kemudian kulit. Nah, kulit kita di sini fungsinya adalah untuk mengeluarkan keringat. Jadi mulai dari urin sampai keringat ini adalah boleh kita katakan sebagai kumpulan-kumpulan daripada senyawa ataupun zat-zat buangan. Itu dia, buangan atau memang yang tidak kita pergunakan lagi di dalam tubuh. Nah, urin nanti kan kita akan bahas. Urin ini kan punya kandungan. Empedu juga ada kandungannya. Salah satu contohnya adalah bilirubin. Kemudian paru-paru mengeluarkan H2O dan juga CO2. Untuk paru-paru sendiri ini kan sebenarnya sudah kita bahas tuntas di pelajaran respiratory system. Cuman di sini paru-paru tetap masuk ke dalam sistem ekskresi. Jadi paru-paru ini dia masuk ke dalam sistem respirasi, dia juga masuk dalam sistem pengeluaran. Nah, jadi dari organ-organ pengeluaran ini kita membuat pengelompokan. Pengelompokannya maksudnya bagaimana? Pengelompokannya seperti ini. Jadi ada 3 istilah dalam sistem pengeluaran. Yang pertama ada istilahnya itu defekasi, yang kedua ekskresi, yang ketiga sekresi. Jadi cara mengingatnya sangat mudah, yang satu ada D, yang kedua langsung X aja, dan yang ketiga adalah sekresi ataupun seks gitu juga bisa. Nah, defekasi ingat kamu langsung feses. Jadi intinya adalah defekasi, ekskresi, sekresi, tiga-tiganya ini kan pengeluaran. Defekasi yang dikeluarkan adalah zat padat, contohnya feses. Ekskresi ini mengeluarkan zat yang bentuknya itu cair, contohnya urin. Nah, sekali lagi defekasi mengeluarkan yang zat padat, namanya feses. Ekskresi mengeluarkan zat cair, urin. Nah, berbeda dengan sekresi. Kalau defekasi dan ekskresi membuang senyawa-senyawa yang tidak kita gunakan. Kalau sekresi ini, sekresi maksud saya, itu pengeluaran zat ataupun senyawa yang masih dipergunakan oleh tubuh. Dipergunakan. Nah, jadi balik lagi, sistem pengeluaran ataupun sistem ekskresi ini tidak selamanya membuang sisa metabolisme yang dalam artian itu tidak bisa digunakan.
mayoritas boleh kita katakan 80% membuang yang tidak kita gunakan dan 20%-nya lagi masih kita gunakan. Yang masih kita gunakan itu masuk dalam kelompok sekresi. Apa contohnya? Contohnya ada enzim dan juga hormon. Nah, jadi sebelum kita masuk ke lanjutannya atau bagian pertama adalah ginjal, kita atau kamu kan perlu mengetahui dulu itu gambar daripada ginjal kita, maksud saya itu gambar-gambar daripada human excretion organ atau dengan kata lain human excretion organs. Nah, yang pertama ada ginjal atau disebut juga dia sebagai ren. Ini kan jumlahnya ada 2. Nanti kita akan tuliskan karakteristiknya bagaimana. Kemudian paru-paru ataupun lungs, ini juga jumlahnya ada 2, bagian kanan dan bagian kiri. Lalu yang ketiga kita akan masuk nanti kepada kulit ataupun skin. Kulit ini nanti yang akan kita pelajari adalah lapisan-lapisannya, karena setiap lapisan kulit itu pasti punya fungsi yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah organ hati ataupun liver. Nah, tadi kan fungsi daripada hati ini kan untuk mengeluarkan empedu atau cairan empedu. Nah, ini dia empedunya. Jadi hati ini nanti dia akan menetralkan racun dari seluruh tubuh. Dia ambil melalui apa? Melalui transportasi, yaitu darah atau sistem peredaran darah dibawa ke hati, ke sini. Lalu nanti nanti hati akan menyaring ataupun mengambil racun-racunnya aja, lalu kemudian nanti akan dia simpan ke sini, ke empedu ini. Nah, empedu ini adalah cairan yang merupakan sisa buangan daripada hati. Oke, sekarang kita masuk ke ginjal. Iya, jadi organ pertama yang akan kita bahas dari keempat alat ekskresi manusia adalah ginjal, seperti gambar ini. Jadi kita akan membahas struktur daripada ginjal, bagian-bagian dalamnya, bagaimana, apa-apa aja peranan dan fungsinya. Seperti itu kira-kira. Terus kemudian satu yang perlu diingat, ginjal ini tuh punya struktur yang paling kecil, disebut dia sebagai nefron. Jadi kayak struktur terkecilnya ini tuh jumlahnya sampai miliaran, dan yang jumlahnya sampai miliaran inilah sebenarnya yang fungsinya itu untuk membentuk urin. Jadi bukan ginjalnya secara langsung, ada yang mendukung atau yang mensupport ginjal sehingga bisa menghasilkan urin. Oke, karakteristik daripada ginjal yang pertama, ginjal itu terletak atau lokasinya berada di rongga pinggang sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Lalu kemudian berapa sih berat ginjal atau yang ini satunya ya, kita berbicara satu ginjal. Berat daripada satu ginjal sekitar 120 sampai 150 gram. Bentuknya itu seperti kacang merah. Kalau kamu perhatikan ini bagi anak-anak yang suka makan kacang merah atau yang pernah makan kacang merah, kira-kira kan seperti itu ya. Lalu kemudian warnanya adalah merah kecoklatan. Nah, apa sih fungsi daripada ginjal? Iya, sekarang kita masuk kepada fungsi ginjal. Ginjal itu fungsinya yang pertama adalah untuk menyaring darah. Ingat, ginjal ini kan organnya ini tidak bisa berfungsi untuk menghasilkan ini. Dia tidak bisa menghasilkan ini kalau tidak ada, kalau kamu perhatikan gambar ini kan ada 2 warna, ada warna biru dan juga ada warna merah. Apa itu? Kita tarik, nah ada renal artery dan juga ada renal vein. Dengan kata lain, renal artery dan juga renal vein ini kan pembuluh darah. Jadi dari semua organ-organ tubuh kita, semua jaringan-jaringan tubuh kita, pokoknya satu struktur orang, gambar stigma aja misalnya, nah seperti ini, ada tangannya, ada kakinya, semua mulai dari ini kan rambut ya, otomatis kan rambut ini nggak punya darah, nggak punya apalagi isinya, tidak bisa merasakan sakit. Terus pokoknya mulai dari ujung kepala kita ini, mulai dari ujung kepala sampai masuk ke bagian badan, ke bagian tangan,
kanan, tangan kiri ya, apalagi ya bagian leher kita semuanya sampai kepada bagian kaki kanan, kaki kiri, bahkan mungkin sampai ke ujung-ujung kaki kamu, semuanya ini memiliki atau diselimuti oleh pembuluh darah. Nah, jadi kamu harus ingat kembali pelajaran kita yang sebelumnya tentang pembuluh darah, apa fungsi daripada pembuluh darah ini. Makanya kan setiap organ, salah satu bagian yang menggabungkan antara organ yang satu dengan organ yang kedua, ini kan sebenarnya adalah darah. Nah, jadi kita balik lagi, tadi fungsinya yang pertama adalah untuk menyaring darah, kemudian yang kedua adalah untuk untuk mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, ya, menjaga ataupun mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Kan kamu pasti pernah dengar dong, tubuh manusia itu 80% terdiri atas air. Inilah maksudnya ya, untuk mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Jadi kalau misalnya kita lagi haus, kamu tuh dehidrasi maksud saya ya. Kalau kita mengalami dehidrasi itu karena terjadi apa ya saya katakannya, salah satunya ginjal kita kurang bisa mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Terus kemudian yang ketiga adalah untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Yang keempat adalah untuk mengeluarkan sisa metabolisme. Nah, ini kan tadi balik lagi yang nomor 4 adalah untuk mengeluarkan urin sebenarnya, dan di sini ternyata urin itu memiliki kandungan yang yang harus dikeluarkan. 1 ada urea, 2 kreatinin, 3 amonia. Nah, jadi itu dia fungsi-fungsi daripada ginjal kita. Oke, sekarang kita masuk kepada struktur ginjal. Jadi gambar ginjal kita yang ini kan secara penampang luar. Kemudian kita masuk untuk bisa melihat ini penampang dalam. Kenapa dikatakan sebagai penampang dalam? Karena ya memang ginjalnya itu udah boleh kita katakan dibuka untuk melihat struktur dalamnya itu bagaimana sih sebenarnya. Nah, jadi struktur ginjal itu tersusun atas 3 bagian. Yang pertama Yang pertama bagian korteks atau bagian luar, yang kedua bagian medula atau tengah, dan yang ketiga adalah bagian pelvis, bukan bagian dalam ya, tapi merupakan rongga ginjal. Yang mana-mana aja itu. Nah, kita pakai gambar yang ini dulu. Kita cari tiga bagian pentingnya dulu. Yang pertama tadi ada bagian korteks. Yang mana korteks? Nah, ini ada kan tulisan korteksnya. Jadi korteks itu saya perbesar lagi. Nah, jadi korteks itu yang ini. Nah, itu bagian yang paling luarnya ini. Bukan yang putih-putihnya ini. Kalau kamu perhatikan, ini kan ada ya, ini kapsulnya. Nah, kita nggak pelajari kapsulnya, tapi kita pelajari itu bagian korteksnya. Ini bagian korteks. Lalu kemudian tadi yang kedua adalah bagian tengah. Bagian tengah itu bagian yang mana? Nah, di sini kan ada tulisannya medullary pyramid. Nah, untuk medulanya sendiri supaya gampang untuk dilihat yang ini. Nih, yang bentuk seperti piramid-piramid ini. Nah, kalau kita hitung ada berapa medulanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk satu ginjal ini. Ini kan satu gambar ya, dan enggak, satu manusia itu belum tentu memiliki 7, banyak. Kemudian bagian yang ketiga adalah bagian pelvis renalis. Yang mana sih pelvis renalis? Nah, pelvis renalis itu bagian ini. Jadi dengan kata lain tuh sebelum ini ada saluran ya, yang artinya kan ini menuju ke bawah nantinya. Jadi sebelum dia menuju ke bawah, yang ini kan ada batasannya. Nah, inilah dia bagian itu bagian pelvis renalis atau disebut sebagai rongga ginjal. Jadi sekali lagi, ini bagian korteks, ini bagian medula, ini bagian pelvis. Lalu kita turun ke sini ada yang namanya ureter. Nah, lanjut lagi, ini tadi ingat yang namanya, kalau ada yang namanya biru berarti ini kan vena atau vein, renal vein, dan yang merah ini artinya adalah renal artery. Kita lanjutkan lagi. Tadi udah saya katakan di sebelumnya, struktur atau unit terkecil daripada ginjal adalah nefron. Nah, tadi kan struktur dari ginjal, sekarang kita struktur nefron. Struktur nefron, sebelum kita masuk ke strukturnya, yang mana sih gambar daripada nefron? Nah, ini dia gambar daripada nefron. Jadi nefron itu yang ini.
Nah, dari mana didapatkan gambar nefron ini? Tentunya ini tuh berada di dalam medula. Medula tadi di mana? Nah, ini dia. Jadi gambarnya tadi, nah ini kan bagian korteks nih. Ini korteks, kemudian kan berarti medulanya yang ini, yang piramid-piramidnya ini. Berarti nefron itu berada di dalam piramid bagian medula ginjal. Nah, ini dia. Kalau kita perbesar lagi kan berarti ada banyak nih nama-namanya, ada glomerulus, ada Bowman's capsule, kemudian ada proximal convolute tubule dan lain-lainnya. Sebelum kita masuk ke gambarnya ini, ada lebih baiknya lagi kamu perhatikan dulu yang ini. Struktur nefron. Nah, struktur nefron itu terdiri atas 3 bagian, sama ya, atas 3 bagian. Bagian yang pertama adalah badan Malpighi, kemudian yang kedua adalah lengkung Henle, dan yang ketiga ada kayak seperti kumpulan daripada tubulus. Nah, maksud daripada tubulus itu, maksudnya itu dia punya struktur tuh kayak tabung, makanya dikatakan tubulus. Badan Malpighi. Nah, badan Malpighi ini sendiri terdiri atas 2 bagian, ada glomerulus dan juga ada kapsul Bowman. Jadi, glomerulus ini tuh di sini ya. Glomerulus itu bentuknya itu seperti saringan. Boleh saya katakan seperti saringan apa ya? Untuk menyaring bubuk teh atau apalagi ya yang biasa kita pergunakan dalam sehari-hari. Pokoknya saringan yang fungsinya untuk memfilter. Nah, bentuknya itu dia bulat-bulat kayak gini, kecil-kecil, pastinya kecil ya, karena kan nefron itu tidak terlihat kalau tidak pakai mikroskop. Nah, kecil-kecil seperti ini. Berarti kan kalau udah kecil-kecil masuk dong nanti darah ke dalamnya ini darah. Makanya ada renal-renalnya tadi. Lalu kemudian bagian yang kedua ada kapsula Bowman. Nah, kapsula Bowman itu yang melindungi daripada glomerulus. Nah, pelindungnya. Kenapa glomerulus ini harus dilindungi? Ingat fungsinya tadi kan untuk memfilter. Berarti ada banyak darah yang masuk. Jadi si kapsul ini memang perlu untuk menjaga elastisitas daripada si glomerulus, ataupun pokoknya fungsinya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan pada si glomerulus. Kemudian bagian yang kedua ada lengkung Henle dari struktur nefron, dan yang ketiga ada tubulus. Nah, tubulusnya sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama tubulus contortus proximal, yang kedua tubulus contortus distal, yang ketiga tubulus contortus collectivus. Jadi tubulus itu ada tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan juga tubulus contortus collectivus ataupun TKK. Nah, jadi dari penjelasan struktur nefronnya ini kita lihat berdasarkan gambar. Nah, oke, ini dia gambar daripada gambar nefronnya. Ini yang warna merah ini adalah glomerulus. Lalu kemudian ini yang di atas yang berbentuk seperti C adalah Bowman's capsule atau kapsul Bowman. Lalu kemudian naik ke atas, yang pertama ada TKP ataupun proximal, tubulus contortus proximal. Lalu kemudian ikuti tanda panahnya, dia turun ke bawah sini ya. Turun ke bawah, terus lagi hingga membentuk huruf U, dan huruf U ini adalah loop of Henle atau lengkung Henle. Nah, ini dia. Lalu kemudian dia naik lagi, ikuti panahnya terus naik sampai sini, batasnya ini kan ada ya. Sampai sini ternyata yang ini namanya adalah distal convolute tubule atau tubulus contortus distal. Lalu kemudian masuk lagi ke dalam sini, masuk terus, dan di sini adalah collecting tubule atau dengan kata lain tuh tubulus contortus collective. Nah, sekarang mari kita berusaha untuk menggambar nefron ini. Sebenarnya gampang sih ya untuk menggambarnya.
Kita mulai dari glomerulus. Ingat, glomerulus itu bentuknya adalah bulatan-bulatan seperti ini. Berapa banyak pun bulatannya terserah kamu. Bulatan-bulatan. Lalu kemudian bulatan-bulatan ini tuh dilindungi, ada pelindungnya, kira-kira seperti ini dia. Oke, nah terus kemudian dia masuk. Lah ini kenapa seperti ini? Ya karena kan dari maksud saya itu dari glomerulus ini kan nanti dia ada keluar seperti ini. Nah, keluar masuknya itu adalah untuk si pembuluh darahnya tadi. Ya kan, biar simpel kita buat aja seperti ini. Ada vena, kemudian ada arteri. Lanjut. Kemudian dari sini sekarang kita masuk untuk menggambar tubul-tubulunya ataupun tubulus-tubulusnya. Nah, boleh kita buat melingkar seperti ini, lalu kita ke bawah. Nah, yang ini dulu, lalu kemudian kita ke bawah, terus kita buat lagi, iya seperti huruf U, lanjut terus di atas dia agak melingkar. Kita buat terus sampai sini, terus kemudian ini seperti ini. Nah, kurang kelihatan ya, seperti ini, terus ini juga seperti ini. Ini ada keluar, masuk ke dalam. Nah, ya nggak kelihatan. Nah, ada bentuk bulatannya seperti ini. Tadi nefron ini kan punya jumlah itu ada banyak, yaitu miliaran, dan yang bermilir-milir ini kan di dalam satu ginjal. Nah, kemudian ada berapa jumlah ginjal kita? Jumlah ginjal kita ada 2. Oke. Nah, kita kasih nama dulu. Yang pertama, yang ini. Apa namanya ini? Namanya tadi adalah glomerulus. Kemudian ini namanya adalah kapsul Bowman. Lalu kemudian, kalau saya, supaya kamu gampang untuk mengingatnya, sebelum saya masuk ke TKP, saya itu menuliskan di sini dulu ada LH. Apa itu? Loop of Henle ataupun lengkung Henle. Nah, kenapa Miss mulai dari lengkung Henle dulu? Karena lengkung Henle ini adalah saluran atau tubul yang memisahkan antara proksimal atau TKP dengan yang ini, yaitu TKD. Lalu kemudian, ini kan masuk ya, ini adalah tubulus contortus collectivus. Jadi kita buat panahnya. Nah, ini dari sini kan muter, dia muter seperti ini, ke bawah lagi, ke bawah, terus dia naik, terus, nah masuk ke sini, turun. Berarti yang paling bawah ini namanya apa? Yang paling bawah ini namanya adalah ureter. Nah, jadi dari gambar ini, di samping sini saya gambarkan lagi ya. Misalnya ini ada gambar ginjal kanan. Terus kemudian di sini ada gambar ginjal kiri. Kebalik, yang ini ginjal kanan, yang ini ginjal kiri. Nah, ya ini, terus ini kan turun nih ke bawah, ini turun. Oke, ini juga turun. Terus nanti mereka akan seperti ini, nih turun. Iya. Nah, apa itu? Nah, nanti sebelum kita ke sini kita gambarkan lagi. Nah, di sini tuh ada lagi yang kayak gini. Nah, oke, berarti kan ini keduanya adalah ginjal. Lalu kemudian ini adalah ureter. Lalu kemudian ini adalah kandung kemih. Tahu ya kandung kemih fungsinya untuk apa? Fungsi daripada kandung kemih adalah untuk mengumpulkan urin. Lalu kemudian yang ini namanya adalah uretra. Apa itu? Ya saluran kelamin. Berarti caranya supaya simpel sama seperti nefron ini. Kamu ingat dulu lengkung Henle. Setelah kamu tahu lengkung Henle letaknya di mana, maka kamu pasti tahu TKP di sebelah kiri, TKD di sebelah kanan. Dan untuk gambar ini pun seperti itu. Kamu ingat dulu kandung kemih, berarti
Di atas daripada kandung kemih salurannya namanya ureter, di bawah dari kandung kemih nama salurannya adalah uretra. Karena kan namanya hampir mirip ya, ureter dan juga uretra, tapi ini merupakan dua saluran yang fungsinya beda. Kalau ureter fungsinya adalah untuk menyalurkan urin dari ginjal menuju kantung kemih. Kalau uretra fungsinya adalah untuk menyalurkan urin dari kantung kemih menuju ke alat kelamin. Untuk apa ya? Untuk dibuang dari dalam tubuh.